Memang dampaknya langsung terlihat di pasar finansial Indonesia ya. IHSG hari ini turunnya 2% lebih, bahkan sempat 3,5% malah merosotnya. Kemudian juga rupiah semakin mendekati 15.000. Jadi memang dampak besar dari isu resesi itu sudah terlihat di pasar modal. Selain isu resesi di luar negeri yang akibat inflasi, dari dalam negeri juga sudah mulai muncul tanda-tanda pelambatan ekonomi kayak gitu. Di Jumat lalu itu PMI Manufaktur Indonesia dirilis 50,2 ya, masih berekspansi, cuman itu menjadi yang terendah sejak September 2021. Jadi ekspansi manufaktur kita itu lebih rendah saat ini ketika pembatasan sosial sudah mulai sangat longgar ya, sudah mulai longgar dibandingkan dengan September tahun lalu. Jadi itu yang menyebabkan ekonomi Indonesia tanda-tanda pelambatannya sudah mulai muncul. Apalagi kemudian inflasi yang sudah menanjak ya, kemarin inflasi itu sekitar 4,35%, itu sudah lebih dari target BI sebenarnya. BI menargetkan di akhir tahun ini 4,2%. Sementara saat ini sudah 4,35%. Jadi ada kemungkinan jika terus naik, daya beli masyarakat akan tergerus. Sementara konsumsi rumah tangga kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi ya, sebesar 53% kontribusinya. Jika inflasi terus menanjak, kemudian sektor manufaktur juga pada akhirnya berkontraksi, semoga tidak kayak gitu. Ya, pelambatan ekonomi akan semakin nyata di Indonesia. Itu yang menyebabkan pasar finansial kita hari ini cukup tajam penurunannya. IHSG cukup tajam, rupiah semakin mendekati 15.000. Oke, tapi kalau kita breakdown begitu satu persatu, momoknya nih ya, yang paling besar dan paling di depan mata ini adalah inflasi begitu. Ini juga sudah terjadi di negara-negara maju dan saat ini juga tampaknya sudah mulai terjadi di Indonesia tadi di 4,35%. Nah, Anda sendiri melihat kemudian dari resiko dari inflasi ini sendiri begitu. Mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi inflasi ini bisa terus meningkat seperti apa? Apakah dari BI juga perlu menaikkan suku bunga acuan? Artinya urgensinya ini semakin meningkat, tapi di satu sisi juga kita ketahui ada daya beli masyarakat yang perlu ditahan. Begitu. Nah, ini seperti apa? Ya benar, makanya untuk saat ini bisa dikatakan sedikit dilema ya. Inflasi mulai menanjak, headline inflasi menanjak, tetapi inflasi inti itu kenaikannya tidak sejalan dengan inflasi headline. Inflasi itu naiknya cuma sedikit ya, kemarin 2,63%, itu masih jauh di bawah target BI 3% ya, 3 plus minus 2, jadi masih di batas bawah sebenarnya. Jadi itu sudah menandakan daya beli masyarakat yang kurang kuat begitu. Sementara inflasi akibat dari kenaikan harga pangan, harga energi, itu yang membuat inflasi, terutama harga pangan sih kalau di Indonesia, itu yang membuat inflasi headline naik, yang bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika seandainya BI menaikkan suku bunga, dampaknya ke inflasi saat ini itu tidak akan besar ya, karena inflasi di Indonesia saat ini didorong oleh harga pangan. Ketika BI menaikkan suku bunga itu, inflasi yang justru terjadi itu adalah daya beli masyarakat, bukan daya beli masyarakat ya, masyarakat yang agak enggan untuk melakukan konsumsi, karena ketika suku bunga naik, kecenderungannya akan menyimpan uang. Menahan konsumsinya. Menahan konsumsi. Itu yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terhambat gitu. Apalagi nanti misalnya dunia usaha kita juga menunda ekspansinya karena suku bunga sudah naik. Itu yang bisa menyebabkan perekonomian Indonesia terpukul. Nah, yang menjadi warning juga ini adalah resesi begitu kan secara global. Kemudian juga Amerika Serikat bahkan diproyeksi juga akan terjadi resesi di tahun 2022 ini. Nah, Anda melihat kemungkinan nih untuk Indonesia juga akan masuk ke dalam zona resesi seperti apa? Kalau Indonesia sampai resesi saya rasa enggak ya. Karena kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi itu tahun ini masih 5%. Tapi pelambatan ekonomi pasti terjadi. Karena kalau misalnya dunia mengalami resesi, ekspor kita pasti juga akan terpukul ya. Kemudian selain itu juga berdampak pada impor bahan baku juga, ya dampaknya cukup besar kalau misalnya sampai dunia resesi. Tetapi kalau Indonesia sampai mengalami resesi, saya rasa enggak. Sekali lagi kita masih diuntungkan oleh harga bahan komoditas yang tinggi, kemudian pendapatan negara meningkat, itu bisa dialihkan ke subsidi masyarakat agar daya beli masyarakat masih bisa terjaga, plus meredam inflasi agar tidak terlalu tinggi, misalnya dari subsidi energi dan subsidi pangan kayak gitu. Jadi selama inflasi Indonesia masih tidak seperti di negara-negara barat itu yang
tinggi beberapa puluh tahun terakhir, saya rasa Indonesia tidak akan mengalami resesi. Oke, artinya masih resilient begitu ya untuk Masih posisi resilient, Indonesia. Apalagi tadi dari pemerintah juga masih ada upaya-upaya ya untuk tadi menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai subsidi baik dari energi maupun juga pangan. Nah, tapi menariknya kalau kita lihat mungkin dari Anda ini mungkin pertanyaan terakhir juga begitu terkait dengan sebagai pelaku pasar, mungkin apa yang bisa dilakukan di tengah kondisi saat ini? Apakah mulai wait and see terlebih dahulu atau bagaimana menurut Anda? Ya, wait and see mungkin salah satu pilihan yang tepat ya. Selain itu juga ada mungkin divestasi-investasi. Karena ketika, saya rasa mungkin belakangan ini sudah terlihat ya, ketika indeks harga saham gabungan kita menurun, pasar obligasi malah menguat. Jadi ada tren harga atau imbal hasil obligasi itu meningkat. Itu kan menguntungkan ya, karena obligasi memberikan return yang fixed return. Sementara kalau kita lihat isu resesi dan pelambatan ekonomi global, inflasi yang tinggi itu berdampak buruk terhadap pasar saham ya. IHSG sudah menurun belakangan ini, bahkan Wall Street sudah lebih dulu menurun kayak gitu.